Halo dan selamat datang kembali. Langsung aja ya kita bahas topik hari ini. Ada satu fenomena yang cukup menarik, mungkin agak mengganggu juga. Peneliti Dacher Keltner nyebutnya paradoks kekuasaan. Paradoks kekuasaan. Iya, pernah nggak sih Anda perhatikan atau mungkin malah ngalamin sendiri orang yang tadinya pas merintis karir tuh baik banget, penuh empati, begitu dapat jabatan tinggi kok kayak berubah. Iya. Sifat-sifat baik yang dulu bantu dia naik tuh malah kayak hilang gitu ya? Nah, persis. Jadi sumber kita kali ini basisnya ya penelitian Keltner itu. Kita mau coba bedah kenapa sih ini bisa terjadi, dan yang lebih penting lagi, gimana caranya biar kita atau orang di sekitar kita nggak kejebak di situ. Biar kekuasaan nggak bikin kita jadi versi diri yang lebih buruk. Oke, menarik banget nih buat digali lebih dalam. Jadi temuan Keltner ini kan lumayan bikin kaget ya. Seringnya orang dapat kuasa itu justru karena sifat baiknya. Betul, karena dia adil, terbuka, bisa diajak kerja sama, punya empati gitu kan. Iya, tapi begitu udah ngerasa berkuasa atau dapat keistimewaan, kok malah cenderung kebalikannya, jadi lebih kasar, lebih egois. Bahkan etika jadi agak longgar gitu ya. Jadi ingat kata Lord Acton itu ya, kekuasaan cenderung korup. Bener banget. Ternyata bukan cuma omongan kosong ya. Dan yang bikin agak ngeri itu, perubahannya bisa cepet banget loh. Begitu empati mulai terkikis, wah dampaknya kemana-mana. Nggak cuma hubungan pribadi ya. Bukan cuma itu, di kerjaan tuh kerasa banget. Keltner nemuin di surveinya, hampir separuh karyawan loh yang merasa diperlakukan gak enak sama atasan, mereka ngaku sengaja nurunin performa. Waduh, jadi malas kerja atau kualitasnya diturunin gitu? Iya, jadi ini bukan soal sepele, ini langsung ke produktivitas, ke moral tim. Kelihatan banget kan betapa pentingnya jaga empati itu, meskipun udah di atas. Ini kedengerannya agak pesimis ya. Kayaknya susah banget dihindarin. Apa Keltner cuma nunjukin masalahnya aja atau sumber kita ini juga ngasih solusi? Ada harapan nggak sih buat tetap rendah hati gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Keltner nekenin ya, kesadaran diri itu kunci pertama. Penting banget buat sadar sama perasaan, sama godaan yang muncul bareng kekuasaan. Oke, jadi sadar dulu nih. Tapi sadar aja nggak cukup, perlu ada tindakan nyata. Harus konsisten juga. Nah, sumber kita dari Keltner ngasih 3 praktik inti nih buat jaga diri. Oh, ada caranya ya? Apa aja tuh? Yang pertama, ya praktekkan empati secara aktif. Ini bukan sekedar basa-basi loh ya. Maksudnya gimana tuh? Aktif? Jadi kalau ada orang datang bawa masalah, kita tunjukkan beneran peduli. Mungkin bilang, wah saya bisa bayangin itu pasti berat ya, gitu. Jangan buru-buru ngasih nasihat atau ngejudge. Oke, jadi lebih mendengar dan merasakan ya? Betul. Keltner malah nyaranin sebelum rapat nih, coba ambil waktu bentar, mikirin orang yang mau ditemui nanti gimana ya kira-kira perspektifnya. Coba lihat dari sudut pandang dia. Menarik. Jadi usaha beneran buat ngerti orang lain ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, praktekkan rasa syukur. Ini soal mengakui kontribusi orang lain. Secara terbuka. Oh, mengakui kerja keras tim gitu ya? Iya, termasuk staf pendukung juga. Ada contoh bagus nih, Douglas Conan waktu jadi CEO Campbell Soup, dia tuh rutin nyari karyawan di level mana aja yang bikin perbedaan. Terus dia kasih apresiasi personal. Wah, keren ya. Bukan cuma bonus berarti, tapi pengakuan tulus. Bener, pengakuan tulus. Ini ngingetin kita kalau sukses itu kerja tim, biar kita tetap membumi gitu ya. Iya, pengakuan itu penting banget ya. Oke, yang ketiga apa nih? Yang ketiga, praktikan kemurahan hati. Ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa luangin waktu, kualitas sama tim. Ngobrol gitu ya, nggak cuma soal kerjaan? Bisa jadi. Atau delegasiin tanggung jawab penting. Itu kan tanda percaya. Terus yang sering lupa nih, berbagi panggung. Maksudnya? Kasih kredit ke semua yang terlibat kalau ada pencapaian. Jangan diambil sendiri. Contohnya, Pete the Doctor dari Pixar atau Kelly Winters dari Facebook, mereka tuh katanya selalu nyebutin nama timnya pas presentasi. Oke. Jadi nggak cuma fokus ke diri sendiri ya? Betul. Ini kan melawan kecenderungan egois yang bisa muncul bareng kekuasaan. Dan ini juga secara nggak langsung nunjukin kita menghargai masukan mereka. Kayak minta feedback tapi implisit gitu. Wah, jadi jelas ya polanya. Kekuasaan itu memang bawa godaan kuat buat kita jadi lupa sama empati, lupa sama hubungan antar manusia. Padahal mungkin itu yang dulu bantu kita naik ya. Bener banget. Paradoksnya di situ. Nyata banget dan perlu diwaspadai. Tapi ini bukan berarti nggak bisa dilawan kan? Tentu nggak.
Kita nggak harus pasrah kok. Kuncinya yaitu tadi, kesadaran diri yang terus dijaga, plus komitmen buat secara sadar terus latihan. Latihan empati, latihan bersyukur, latihan murah hati. Jadi ini bukan cuma biar jadi orang baik aja ya? Jauh lebih dari itu. Ini tuh inti dari kepemimpinan yang efektif, yang sustain, yang berkelanjutan. Pemimpin yang tetap nyambung sama timnya, itu biasanya dapat hasil terbaik, dan kepuasan kerjanya juga lebih dalam, buat dia sendiri dan buat timnya. Keltner ini bisa kita lawan kok. Iya, dengan usaha sadar, jaga kewaspadaan sama perubahan diri, terus aktif latih otot empati, syukur, dan kemurahan hati itu. Nah, mungkin sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungan sebentar. Dalam interaksi sehari-hari, apalagi pas lagi ngerasa punya kendali lebih atau posisi istimewa, seberapa sering sih Anda secara sadar melakukan tindakan penyeimbang tadi? Empati, syukur, murah hati itu. Dan mungkin langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai lakukan hari ini berdasarkan obrolan kita, biar kekuasaan nggak bikin Anda jauh dari versi terbaik diri Anda? Itu mungkin pertanyaan refleksi yang bagus. Pertanyaan yang bagus banget. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.